Pemirsa, kabar duka menyelimuti tanah air Indonesia, di mana Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya, Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Sosok B.J. Habibie merupakan pionir demokrasi dan reformasi di Indonesia, dan dirinya menilai kepemimpinan dari B.J. Habibie sangat baik dan demokratis. Krisis ekonomi itu banyak sekali, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah ketergantungan Indonesia saat itu pada produk-produk impor. Itulah kita lihat televisi, kalau kita lihat sumber pemberitaan, kita lihat sumber publikasi yang lain, jargon-jargon cintailah produk-produk dalam negeri itu menjadi sangat relevan dan sering didengungkan di berbagai sumber informasi. Pada tahun 1998, Indonesia berada dalam krisis ekonomi yang begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh sendi kehidupan masyarakat. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, rupiah jatuh ke titik terendah dalam sejarah, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara kini berada di ujung kehancuran. Di jalanan, situasi semakin tidak terkendali. Demonstrasi yang awalnya hanya dilakukan oleh mahasiswa berkembang menjadi gelombang protes besar-besaran. Amarah rakyat meledak, membuat berbagai kota besar berubah menjadi medan kekacauan. Mal-mal dan toko-toko dijarah, etalase pecah berserakan di jalan, dan banyak pemilik usaha hanya bisa menyaksikan bisnis mereka hancur tanpa daya. Di beberapa tempat, perampokan dan kekerasan terjadi tanpa bisa dicegah. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, sementara aparat keamanan berusaha menahan kerusuhan yang terus meluas. Di tengah situasi yang semakin panas, tekanan politik terhadap Presiden Soeharto mencapai puncaknya. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, akhirnya ia harus melepaskan jabatannya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, pengunduran dirinya tidak serta-merta membawa ketenangan. Justru, Indonesia masuk ke dalam ketidakpastian baru. Dengan ekonomi yang masih hancur dan stabilitas politik yang belum terjamin, negeri ini seperti kapal tanpa nahkoda yang siap karam kapan saja. Namun, di tengah badai itu, muncul satu sosok yang sebelumnya tidak pernah diprediksi untuk memimpin bangsa. Dia bukan seorang politikus yang biasa bermain di panggung kekuasaan, bukan seorang jenderal yang terbiasa dengan strategi perang, melainkan seorang ilmuwan dan teknokrat yang hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk dunia teknologi dan industri penerbangan. Inilah cerita tentang Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius yang selama ini dikenal sebagai bapak industri pesawat terbang Indonesia, tiba-tiba harus mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar, menyelamatkan Indonesia dari kehancuran total. Banyak yang meragukan kemampuannya. Tidak sedikit yang menganggap bahwa seseorang yang lebih banyak berkutat dengan perhitungan teknologi tidak akan mampu memimpin negara di tengah krisis yang begitu kompleks. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, Habibie membuktikan bahwa ia bukan orang biasa. Dengan langkah-langkah cepat dan berani, ia berhasil menstabilkan rupiah yang sempat jatuh ke titik kritis, mengembalikan kepercayaan investor, dan memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi yang sebelumnya memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, ia juga mendorong reformasi politik yang menjadi fondasi bagi demokrasi di Indonesia saat ini. Akan tetapi, karena pada semester kedua, pertumbuhan mulai bergerak ke arah positif, maka pertumbuhan tahun anggaran 1999 kita perkirakan menjadi 0%. Namun, Habibie hanya berkuasa dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 1,5 tahun. Ia tidak diberi kesempatan lebih lama untuk melanjutkan visi besarnya bagi Indonesia. Kini, sebuah pertanyaan besar muncul. Jika dalam waktu sesingkat itu Habibie mampu mengubah arah Indonesia dan menyelamatkannya dari kehancuran, bagaimana jika ia diberi waktu lebih lama? Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju lebih cepat? Apakah kita akan menjadi pusat industri teknologi di Asia? Ataukah ada tantangan besar yang tetap akan menghambat jalannya? Melalui video ini, kita akan menyelami kisah seorang pemimpin jenius yang dalam waktu singkat berhasil menarik Indonesia keluar dari jurang kehancuran. Kita akan membayangkan seperti apa wajah negeri ini jika sejarah mengambil jalur yang berbeda dan Habibie tetap berada di kursi kekuasaan.
Mungkinkah Indonesia hari ini akan jauh lebih maju jika Habibie masih berkuasa? Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie, adalah salah satu putra terbaik bangsa yang namanya tidak hanya harum di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Ia lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian, sementara ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, adalah seorang wanita yang sangat berperan dalam mendidik dan membentuk karakter Habibie. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan dan teknik. Ia dikenal sebagai anak yang gemar membaca dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Indonesia, Habibie melanjutkan studinya ke Jerman untuk mendalami teknik penerbangan di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH Aachen. Di negeri yang dikenal sebagai pusat teknologi dunia tersebut, Habibie menorehkan prestasi gemilang. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa yang cemerlang, tetapi juga berhasil meraih gelar doktor dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan mahasiswa lain. Keahliannya dalam bidang aerodinamika dan konstruksi pesawat terbang membuatnya dilirik oleh berbagai perusahaan besar di Eropa. Ia bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm, MBB, sebuah perusahaan industri penerbangan terkemuka di Jerman. Dan di sanalah ia menciptakan berbagai inovasi yang kelak mengubah dunia penerbangan. Namun, di tengah kenyamanan kariernya di luar negeri, Habibie tidak melupakan tanah airnya. Ia selalu bermimpi membawa kemajuan teknologi ke Indonesia dan membangun industri penerbangan nasional yang mampu bersaing di tingkat global. Ketika Presiden Soeharto memintanya untuk kembali ke Indonesia, Habibie tidak ragu. Ia meninggalkan karier gemilangnya di Jerman dan pulang ke tanah air dengan satu misi besar, membuat Indonesia menjadi negara maju melalui teknologi. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama lebih dari 2 dekade, dan di bawah kepemimpinannya, lahir berbagai industri strategis yang menjadi kebanggaan Indonesia. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang memiliki kecerdasan luar biasa seperti Habibie? Apa rahasianya? Secara ilmiah, kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari genetik, lingkungan, hingga pola belajar yang diterapkan sejak kecil. Dalam kasus Habibie, ia memiliki kombinasi sempurna dari semua faktor tersebut. Pertama, dari segi genetik, ayahnya adalah seorang intelektual yang sangat peduli terhadap pendidikan, dan ibunya adalah sosok yang disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Habibie untuk berkembang menjadi sosok yang luar biasa. Kedua, sejak kecil, Habibie sudah memiliki kebiasaan membaca yang sangat tinggi. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk memahami berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, fisika, hingga ilmu sosial. Ia tidak hanya membaca untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga untuk memahami bagaimana suatu hal bekerja secara mendalam. Ketiga, metode belajarnya berbeda dengan kebanyakan orang. Habibie memiliki kemampuan berpikir yang disebut thinking in 3 dimensions, atau berpikir dalam 3 dimensi. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia aerodinamika dan teknik penerbangan, karena ia bisa membayangkan bentuk, struktur, dan mekanisme sebuah pesawat tanpa harus menggambarnya terlebih dahulu. Keempat, ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Baginya, setiap masalah adalah tantangan yang harus diselesaikan dengan logika dan perhitungan yang matang. Inilah yang membuatnya berhasil menciptakan berbagai teori yang digunakan dalam dunia penerbangan modern, seperti crack progression theory, yaitu teori tentang bagaimana retakan kecil dalam struktur pesawat dapat berkembang menjadi kerusakan besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Tidak hanya itu, kebiasaannya dalam bekerja juga sangat disiplin. Ia dikenal sebagai seseorang yang memiliki etos kerja tinggi dan tidak pernah puas dengan jawaban yang setengah-setengah. Ia selalu mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapinya. Habibie bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang visioner yang memahami bahwa sebuah negara tidak akan bisa maju tanpa menguasai teknologi. Oleh karena itu, selama menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia berusaha membangun berbagai industri strategis yang dapat membawa Indonesia menuju era modern. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pengembangan industri pesawat terbang nasional.
Ia mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN, yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Melalui perusahaan ini, Indonesia berhasil membuat pesawat sendiri. Salah satunya adalah N25O, pesawat turboprop buatan anak bangsa yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek dan menengah. Keberhasilan ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu memproduksi pesawat terbang sendiri. Sayangnya, krisis ekonomi tahun 1998 membuat proyek ini terhenti. Namun, warisan Habibie dalam industri penerbangan tetap menjadi bukti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Selain industri penerbangan, Habibie juga berperan dalam pengembangan industri maritim, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Ia memahami bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber daya alam saja, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah melalui teknologi dan inovasi. Namun, kontribusi terbesarnya tidak hanya dalam bidang teknologi. Ketika ia menjadi presiden di masa krisis, ia mengambil keputusan berani yang mengubah arah Indonesia. Ia membebaskan pers, membuka ruang demokrasi, dan memperkenalkan berbagai reformasi yang menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Jika melihat seluruh perjalanan hidupnya, Habibie bukan sekadar seorang ilmuwan atau teknokrat biasa. Ia adalah sosok jenius yang memahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci bagi kemajuan sebuah bangsa. Sayangnya, waktu yang diberikan kepadanya untuk memimpin negeri ini sangatlah singkat. Maka bagaimana jika Habibie memimpin lebih lama? Apakah Indonesia akan menjadi negara industri yang lebih maju? Apakah kita bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia? Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Habibie menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa kejeniusannya bukan hanya dalam teknologi, tetapi juga dalam menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancuran. Pada pertengahan tahun 1997, Thailand mengalami guncangan ekonomi yang tidak terduga. Krisis ini bermula dari kebijakan pemerintah Thailand yang mempertahankan nilai mata uangnya, yaitu baht, agar tetap stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Thailand menerapkan sistem fixed exchange rate, di mana nilai baht dipatok tetap terhadap dolar. Dengan sistem ini, nilai tukar baht dijaga agar tidak berfluktuasi secara bebas di pasar uang. Hal ini membuat investor asing merasa aman untuk menanamkan modal di Thailand, karena nilai tukar mata uang mereka tidak akan mengalami perubahan drastis. Namun, ada satu masalah besar dalam kebijakan ini. Pemerintah Thailand terus mempertahankan nilai baht yang tinggi meskipun kondisi ekonomi domestiknya mulai melemah. Pada saat yang sama, banyak perusahaan Thailand berutang dalam dolar Amerika Serikat untuk membiayai ekspansi bisnis mereka. Mereka meminjam dalam dolar karena suku bunganya lebih rendah dibandingkan jika mereka berutang dalam baht. Sayangnya, ekonomi Thailand mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Sektor properti yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Banyak proyek real estate yang terbengkalai karena permintaan menurun. Hal ini menyebabkan banyak bank dan perusahaan keuangan di Thailand menghadapi masalah kredit macet. Melihat situasi ini, para investor asing mulai kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi Thailand. Mereka menarik modalnya secara besar-besaran, menyebabkan tekanan terhadap nilai baht. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan nilai tukar dengan menghabiskan cadangan devisa mereka untuk membeli baht di pasar uang agar nilainya tidak jatuh. Namun, langkah ini tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya, pada bulan Juli tahun 1997, pemerintah Thailand menyerah dan memutuskan untuk membiarkan baht bergerak bebas di pasar uang. Begitu nilai tukarnya dilepaskan, baht langsung mengalami depresiasi tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sebelumnya sekitar 25 baht per dolar, nilai tukarnya anjlok menjadi lebih dari 50 baht per dolar dalam waktu singkat. Krisis ini segera menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Banyak investor yang panik dan mulai menarik modalnya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kepercayaan terhadap ekonomi kawasan mulai runtuh, dan mata uang negara-negara Asia Tenggara mulai mengalami tekanan yang sama, seperti baht. Indonesia, yang pada saat itu juga menerapkan sistem nilai tukar yang dikendalikan, tidak bisa bertahan lama menghadapi serangan spekulan di pasar uang.
nilai rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran Rp2.000 per dolar mulai melemah secara drastis. Pemerintah mencoba mempertahankan nilai tukar dengan cara yang sama seperti Thailand, yaitu dengan menghabiskan cadangan devisa untuk membeli rupiah di pasar uang. Namun, seperti yang terjadi di Thailand, langkah ini tidak efektif. Pada akhirnya, pada bulan Agustus tahun 1997, pemerintah Indonesia terpaksa melepas rupiah ke mekanisme pasar bebas. Akibatnya, nilai rupiah langsung jatuh dalam waktu singkat. Dan krisis ekonomi yang sebelumnya hanya terjadi di Thailand kini merambat ke Indonesia dengan dampak yang jauh lebih besar. Inilah awal mula krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia dan membuat situasi negara semakin kacau. Ketika krisis ekonomi semakin parah, kondisi sosial dan politik pun ikut memanas. Rakyat yang frustrasi turun ke jalan untuk memprotes pemerintah. Demonstrasi yang awalnya dilakukan oleh mahasiswa, kemudian berkembang menjadi aksi protes besar-besaran di berbagai daerah. Kerusuhan pecah di beberapa kota besar, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Toko-toko dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, dan terjadi aksi kekerasan di berbagai tempat. Situasi semakin tak terkendali, hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Namun, pengunduran diri Soeharto bukanlah akhir dari krisis. Justru, Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Negara ini membutuhkan sosok yang mampu mengendalikan situasi yang sudah hampir di luar kendali. Saat itulah Bacharuddin Jusuf Habibie, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, naik menjadi pemimpin tertinggi negeri ini. Banyak orang yang ragu, bahkan meremehkan kemampuannya. Ia dikenal sebagai teknokrat, bukan politikus. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar ilmuwan, tetapi juga seorang pemimpin yang cerdas dan berani. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah menyelamatkan sistem perbankan nasional. Banyak bank yang mengalami kebangkrutan akibat krisis, dan jika dibiarkan, kehancuran perbankan akan memperparah situasi ekonomi. Habibie segera membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, untuk menangani bank-bank bermasalah dan memastikan sistem keuangan tetap berjalan. Ia juga menutup bank-bank yang dinilai tidak sehat agar krisis tidak semakin membesar. Langkah berikutnya adalah memulihkan kepercayaan investor. Saat itu, para investor, baik domestik maupun asing, sudah kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Habibie mulai menerapkan berbagai kebijakan yang lebih transparan dan membuka peluang investasi baru agar modal bisa kembali masuk ke dalam negeri. Selain itu, ia juga melakukan reformasi di bidang ekonomi dengan menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Salah satu kebijakan penting yang ia lakukan adalah restrukturisasi utang korporasi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk bertahan dan kembali bangkit setelah krisis. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Habibie adalah memulihkan nilai tukar rupiah. Sebelum ia menjabat, rupiah sempat menyentuh titik terendah, yaitu lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena membuat harga barang-barang kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Habibie segera mengambil langkah tegas untuk menstabilkan rupiah. Ia bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan memastikan cadangan devisa tetap terjaga. Ia juga melakukan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, nilai tukar rupiah berhasil turun dari lebih dari Rp16.000 per dolar menjadi sekitar Rp8.000 per dolar. Ini adalah pemulihan yang sangat cepat, mengingat pada awal krisis banyak ekonom yang pesimistis bahwa rupiah bisa kembali stabil dalam waktu singkat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Habibie bukan hanya seorang ilmuwan yang jenius, tetapi juga seorang ekonom yang mampu membuat keputusan strategis dalam situasi krisis. Selain menyelamatkan ekonomi, Habibie juga melakukan reformasi besar di bidang politik dan demokrasi. Ia memahami bahwa krisis yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh sistem politik yang tidak transparan dan penuh dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, ia mulai menerapkan berbagai kebijakan reformasi yang membuka jalan bagi era demokrasi di Indonesia. Salah satu kebijakan penting yang ia lakukan adalah membebaskan pers.
Sebelumnya, di bawah pemerintahan Soeharto, pers dikendalikan ketat oleh pemerintah, dan kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada pembungkaman. Habibie menghapus kebijakan ini dan memberikan kebebasan bagi media untuk menyampaikan berita secara lebih terbuka. Selain itu, ia juga mengadakan pemilihan umum yang lebih demokratis. Pada era sebelumnya, pemilu seringkali diwarnai dengan intervensi dari pemerintah untuk memastikan kemenangan pihak tertentu. Habibie mengubah sistem ini dengan membuat pemilu yang lebih transparan dan adil, yang akhirnya menjadi fondasi bagi sistem demokrasi Indonesia saat ini. Badjaruddin Jusuf Habibie bukan sekadar seorang presiden, tetapi juga seorang ilmuwan dan insinyur kelas dunia yang memahami betapa pentingnya teknologi bagi kemajuan sebuah bangsa. Sejak muda, ia telah menaruh perhatian besar pada dunia penerbangan dan industri teknologi tinggi. Dengan pengalaman puluhan tahun di Jerman sebagai ahli aeronautika, ia memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam teknologi pesawat terbang dan industri strategis lainnya. Jika Habibie tetap berkuasa lebih lama, Indonesia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain utama dalam industri pesawat terbang di dunia. Ini bukan sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang pernah hampir terjadi. Pada tahun 1995, Indonesia berhasil memproduksi pesawat buatan sendiri, yaitu N250 melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju dalam industri penerbangan. Bahkan, proyek ini mendapat perhatian dari banyak negara dan berpotensi besar untuk menjadi produk unggulan ekspor Indonesia. Sayangnya, ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1998, proyek ini terhenti karena pemerintah harus mematuhi syarat dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta penghentian pendanaan terhadap industri strategis seperti IPTN. Jika Habibie tetap memimpin, kemungkinan besar ia akan mencari cara agar proyek ini tetap berjalan, mungkin dengan menggandeng investor asing atau mengalihkan anggaran dari sektor lain. Selain itu, Habibie juga dikenal memiliki visi untuk membangun industri berbasis teknologi tinggi, termasuk industri satelit dan telekomunikasi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berpotensi menjadi negara yang lebih maju dalam bidang digital dan teknologi informasi, yang pada akhirnya akan mempercepat modernisasi ekonomi dan menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor industri kreatif dan manufaktur berteknologi tinggi. Ketika Habibie menjabat sebagai presiden, ia berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah yang sebelumnya anjlok hingga lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat menjadi sekitar Rp8.000 per dolar hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman ekonomi yang kuat dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi krisis. Jika ia berkuasa lebih lama, ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan pulih lebih cepat dan lebih kuat. Dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, investasi asing akan kembali masuk, sektor usaha akan bangkit, dan lapangan kerja baru akan tercipta lebih banyak. Salah satu faktor utama yang membuat Indonesia kesulitan menjadi negara maju adalah ketergantungan terhadap ekspor sumber daya alam mentah, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit. Habibie kemungkinan besar akan mengarahkan ekonomi Indonesia untuk lebih fokus pada industri manufaktur dan teknologi, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang bernilai tinggi yang bisa bersaing di pasar global. Dengan strategi ini, Indonesia bisa mengikuti jejak negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok yang berhasil keluar dari jebakan negara berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam waktu beberapa dekade saja. Meskipun Habibie memiliki visi besar, ada banyak tantangan yang bisa menghambatnya jika ia tetap berkuasa lebih lama. Salah satu tantangan terbesar adalah sistem politik Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi. Setelah 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami gelombang reformasi besar-besaran. Banyak kelompok politik yang baru muncul dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Di tengah kondisi seperti ini, Habibie harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dari lawan politiknya maupun dari kelompok yang ingin mempertahankan kepentingan lama. Selain itu, ada juga tantangan dari dunia internasional.
Seperti yang terjadi pada proyek pesawat terbang N250, kepentingan negara-negara besar seringkali menghambat kemajuan industri strategis di negara berkembang. Jika Indonesia terlalu maju dalam bidang tertentu, bisa saja ada tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara lain yang tidak ingin Indonesia menjadi pesaing mereka. Selain itu, reformasi politik yang terjadi pada masa Habibie juga bisa menjadi pedang bermata dua.